Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita awali dengan materi baru di bab 3, yaitu tentang teks editorial. Untuk KD-nya yaitu 3.5 tentang mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks editorial. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks editorial. Oke, setelah kalian memahami KD dan tujuan pembelajarannya, kita lanjutkan ke materi pembelajarannya, yaitu yang pertama kita harus memahami dulu tentang pengertian teks editorial. Pengertian teks editorial. Nah, di sini ada nampak gambar menunjukkan bahwa ini salah satu contoh yang mungkin kalian bisa temukan di surat kabar, yaitu tentang teks editorial atau yang kita kenal dengan sebuah tajuk rencana. Pengertiannya bahwa teks editorial adalah sebuah teks atau artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Contoh isu yang diangkat misalnya tentang kenaikan BBM, reshuffle kabinet, kebijakan impor, dan lain-lain. Teks editorial biasanya akan muncul secara rutin di koran atau majalah. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan tentang pengertian teks editorial. Sesuai dengan KD-nya, kita akan melanjutkan ke struktur teks editorial. Nah, untuk struktur teks editorial itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Nah, tadi kan sudah Ibu sampaikan ketiga strukturnya. Sebelumnya kalian harus memahami terlebih dahulu ketiga struktur itu. Yang pertama yaitu tentang tesis. Nah, tesis ini berisi tentang sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks editorial. Bisa berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Nah, yang kedua, bagian strukturnya yaitu argumentasi. Argumentasi merupakan bagian pendapat atau alasan yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis, bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Nah, yang ketiga, di sini penegasan ulang. Pada bagian ini berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Oke, setelah Ibu jelaskan tadi keterkaitan tentang struktur dan kebahasanya, di sini Ibu akan berikan contoh teks editorial yang berjudul "Jangan hanya bergantung pada vaksin". Nah, di sini sudah Ibu langsung berikan keterangan mengenai strukturnya ya. Yang pertama yaitu pengenalan isu atau tesis. Nah, di sini paragrafnya sudah Ibu tuliskan, bisa dilihat. Yang pertama, langkah pemerintah dalam membentuk tim nasional percepatan pengembangan vaksin COVID-19 pada pekan lalu memperlihatkan bahwa pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai jalan keluar dari pandemi ini. Ini dah satu kalimatnya. Kalimat berikutnya bisa kalian baca sendiri. Nah, di sini merupakan pengenalan isu atau yang disebut dengan tesis. Yang tadi sudah Ibu jelaskan di
pengertian tentang struktur kebahasaan. Teks editorial. Oke, berikutnya tadi sudah Ibu jelaskan mengenai bagian tesis ya. Nah, sekarang bagian argumentasi. Untuk bagian argumentasi masih teksnya sama, hanya sama Ibu dipenggal ya per bagian strukturnya. Nah, di sini untuk bagian argumentasi, penyampaian pendapat atau argumen. Nah, ini untuk mempertegas pada bagian tesis yang tadi ya. Di sini terdiri dari, bisa kalian lihat, berarti ini paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Abaikan dengan simbol-simbol yang Ibu beri tanda warna yang berbeda ya. Nah, karena di sini nanti ada keterkaitan dengan penjelasan mengenai analisis kebahasaan. Nah, pada bagian ini, yang 4 bagian ini justru yang harus disampaikan lebih banyak berkaitan dengan bagian argumentasi yang mungkin di dalamnya kamu bisa menyatakan fakta dari hasil penelitian atau temuan-temuan lain yang berkaitan dengan pendapat, tentunya harus diselaraskan dengan tesis yang sudah dikemukakan di bagian awal. Nah, ini diawali dengan namun terdapat sejumlah masalah mendasar dari kebijakan pemerintah tersebut. Pertama, tugas dan fungsi dapat tumpang tindih dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah dibentuk oleh Presiden. Itu di kalimat pertama dan seterusnya. Ini semua merupakan bagian dari penyampaian pendapat atau argumen, yaitu bagian-bagian apa? Bagian struktur yang kedua, yaitu bagian. Yang terakhir, di sini struktur yang ketiga yaitu bagian penegasan ulang. Masih teks yang sama, ini lanjutan dari bagian argumen penegasan ulangnya. Nah, di sini bagian paragraf terakhir. Daripada hanya mengandalkan vaksin saja, sebaiknya pemerintah bisa memperbaiki kapasitas pengetesan dan pelacakan pasien suspek. Itu kalimat pertama. Dan kalimat selanjutnya ini merupakan bagian penegasan ulang. Oke, silakan dipahami dulu dari bagian pertama tadi, tesis, argumentasi, dan ini bagian penegasan ulang dengan teks yang sama ya, bukan berarti teks yang berbeda. Oke, bisa dipahami? Nah, di sini ada lanjutannya ya. Tanpa upaya terpadu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, tumpuan harapan pada satu solusi, dan sampai dengan kalimat terakhir di sini dilakukan melalui berbagai sudut. Nah, berarti di sini bagian penegasan ulang itu ada 2 bagian, ada saran, ada simpulan. Di sini merupakan bagian penegasan ulang. Oke. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya mengenai identifikasi struktur teks editorial yang Ibu contohkan. Nah, sekarang kalian sudah tentunya memahami strukturnya. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya mengenai identifikasi kebahasaan teks editorial. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan lanjutkan ke identifikasi kebahasaan. Nah, untuk identifikasi kebahasanya yang sudah Ibu jelaskan di bagian awal tadi, yaitu ada yang pertama adverbia. Nah, di sini contohnya, ini hasil temuan identifikasi dari teks yang sudah dicontohkan. Nanti kita kembali ke contoh ya. Di sini contohnya dengan komite sedang mengembangkan, di Inggris seharusnya sangat. Adverbia itu kan yang menunjukkan ada hubungannya dengan sebuah keterangan, apakah itu keterangan tempat, keterangan cara, maksud, keterangan penjelasan. Nah, yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi ini merupakan kata penghubung. Hasil temuan setelah diidentifikasi, kemudian mungkin bisa dicari lagi nanti oleh kalian apakah ada konjungsi yang lain. Yang ketiga, verba material. Nah, ini yang berhubungan kata kerja dengan tindakan, artinya ada hubungan dengan fisik ya. Contohnya, 1,
kemudian pembuatan dan pelacakan. Nah, ini untuk verba materialnya. Pembuktiannya apakah benar ada dalam teks? Nanti kita lihat dengan contohnya. Kemudian yang keempat, verba relasional. Nah, ini verba relasional biasanya hubungan dengan pernyataan, adalah, merupakan, yaitu. Nah, tetapi dalam teksnya kita menemukan satu bentuk verba relasional, yaitu adalah. Yang kelima, verba mental. Nah, ini yang sudah Ibu jelaskan ada 3 ya. Nah, yang ditemukan 1, melihat. Nah, di sini melihat ya. Kemudian percaya dan paham. Apakah mungkin ini akan terkait dengan apresiasi, kondisi, ataupun satu lagi. Nah, ini sini berhubungan dengan verba mental. Apa pembuktiannya? Kita lihat di teksnya yang tadi sudah Ibu contohkan. Kita lanjut ke teksnya ya. Nah, kembali ke sini. Kenapa di sini Ibu memberikan satu bentuk warna yang berbeda? Nah, di sini sudah Ibu jelas tulis ya tadi di identifikasi. Nah, ini salah satu contoh bagian dari kebahasaan. Nah, di sini ada kata dengan warna yang berbeda ya, membentuk. Nah, kembali diingat tadi yang Ibu jelaskan, berarti membentuk di sini merupakan bagian dari verba ya, kata kerja yang sudah Ibu jelaskan. Lanjutkan. Nah, di sini maaf sebelumnya ini ada kata dan dengan warna yang berbeda supaya nanti tidak terbalik dengan yang warna lain. Di sini ada kata dan di sini berarti penunjukannya yaitu sebagai apa? Konjungsi. Nah, ini hanya 2 dari teks bagian pertama mengenai paragraf pertama ditemukan hanya 2 analisis kebahasaan. Mungkin bisa kalian temukan lain untuk analisis kebahasanya. Ini ada membentuk dan ini sebagai kata kerja dan di sini sebagai konjungsi. Oke, bisa dipahami. Nah, lanjut untuk paragraf berikutnya masih teks yang sama. Nah, di sini bagian ini kebetulan tadi sudah diidentifikasi dari struktur argumentasi, tapi kita lihat untuk analisis kebahasaannya. Nah, di sini berbagai warna yang berbeda ya. Nah, apa di sini? Nah, yang pertama di sini ada dan lagi. Nah, berarti hasil identifikasi kalian di sini dan juga sudah menunjukkan apa? Konjungsi. Dengan komite di sini berarti apa? Adverb. Iya, dengan itu kan sebuah keterangan cara ya. Ada lagi yang warna berbeda di sini melihat. Nah, untuk melihat berarti di sini berhubungan dengan verba mental. Apa keterkaitannya? Di sini untuk identifikasi kebahasaan ada melihat itu verba mental. Nah, verba mental yang mana di sini melihat? Melihat berarti bagian verba mental persepsi. Oke, itu di paragraf kedua berarti ya. Lanjutkan. Di paragraf ketiga, coba lihat di sini Ibu beri tanda merah sedang mengembangkan. Ini sama dengan warna yang di paragraf kedua dengan komite. Berarti satu warna yang sama di sini menunjukkan hubungannya adalah adverb. Iya. Oke, lanjutkan di paragraf ketiga. Pembuatan. Nah, untuk pembuatan di sini berarti hubungannya dengan apa? Warna yang sama dengan yang tadi ada sudah ditemukan. Berarti di sini berhubungan dengan verba material. Nah, di sini percaya ada lagi warna sama dengan yang ini. Masih ingat? Di sini berarti percaya, melihat. Di sini verba mental. Verba mental hubungannya apa? Nah, untuk verba mental di sini berarti ada keterkaitannya dengan kognisi. Ya. Selanjutnya di paragraf berikutnya. Nah, di paragraf paling berarti ini lanjutan 2, 3, 4, 5 ya kalau disambungkan dengan tadi tesis. Di sini ada kemudian. Nah, kemudian ini berarti hubungannya sama dengan ini warnanya.
berarti ini merupakan konjungsi. Ya. Kemudian seharusnya sangat. Nah, ini berarti sama dengan yang ini warna merah. Berarti ini adalah adverbia. Kalau paham, ini warnanya sama dengan yang ini maksudnya verba mental. Oke. Kemudian adalah. Nah, ini adalah kita temukan berarti di sini keterkaitan dengan verba relasional dan terakhir di sini di Inggris. Ya, di Inggris berarti itu adverbia. Silakan dipahami terlebih dahulu. Dari sini untuk bagian argumentasi kita menemukan beberapa identifikasi kebahasaannya. Nah, mungkin hasil temuan lain silakan kalian baca lagi, pahami lagi. Mungkin bisa ditemukan unsur kebahasaan lain selain yang sudah kita identifikasi sama-sama. Oke. Next ya. Nah, di bagian penegasan ulang, coba kita perhatikan ada lagi unsur kebahasaan lain. Setelah kita identifikasi di sini ada sebaiknya pemerintah. Nah, mungkin tadi tidak tertulis di awal ya, mungkin bisa dilihat ini juga sama. Di sini merupakan adverbia. Oke, pelacakan. Nah, ini pelacakan berarti verba material. Nah, agar angka. Nah, ini kan syarat ya, berarti masuk pada adverbia. Nah, di paragraf terakhir di sini apakah kalian bisa menemukan lagi unsur kebahasaan lain? Silakan kalian identifikasi sendiri sebagai latihannya. Oke, selesai untuk analisis kebahasaan teks editorial. Nah, jadi dijelaskan keterkaitan untuk materi teks editorial mengenai identifikasi struktur dan kebahasaannya. Contohnya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi dari yang baru.